Persediaan real estate yang tidak terpakai di China meningkat, pemerintah lokal mencari pembeli. Karena penurunan terus-menerus di pasar real estate, beberapa kota di China telah melonggarkan pembatasan pembelian. Selama 20 tahun terakhir, Guangzhou memberlakukan pembatasan pembelian terhadap institusi dan individu asing, membatasi mereka untuk memiliki satu properti untuk penggunaan pribadi dan membutuhkan dokumentasi tertentu. Dengan adanya persediaan yang berlebihan, Guangzhou melonggarkan pembatasan ini pada tanggal 5 Juli memungkinkan penduduk dari Hong Kong, Macau, Taiwan, dan warga negara asing untuk membeli properti residensial dengan luas lebih dari 120 meter persegi tanpa batasan jumlah. Ekonom Amerika David J. Wong menyatakan, pelonggaran saat ini terutama menargetkan kota-kota inti seperti Shenzhen dan Guangzhou karena kekuatan konsumen yang tidak mencukupi dan kekurangan daya beli yang parah. Harapannya adalah bahwa kekuatan pembelian asing baru dapat mengatasi kesulitan real estate domestik. Sun Guoxiang, seorang profesor asosiasi di Departemen Urusan Internasional dan Bisnis di Universitas Nanhua di Taiwan, mengomentari, perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan kebijakan kontrol pasar real estate telah memberikan tekanan pada pasar real estate Guangzhou, yang menyebabkan permintaan yang tidak mencukupi dan penurunan harga. Melonggarkan pembatasan dapat menarik lebih banyak pembeli dan menstabilkan pasar real estate Guangzhou. Menurut Departemen Penelitian dan Pengembangan Guangzhou Zhongyan, pada akhir Mei, total persediaan perumahan komersial di Guangzhou mencapai 11,736 juta meter persegi, dengan siklus pengurangan persediaan meningkat menjadi lebih dari 23 bulan, yang merupakan angka tertinggi dalam setahun terakhir. Sun Guoxiang menambahkan bahwa melonggarkan pembatasan pembelian mungkin membantu mengurangi persediaan dan mendorong perkembangan ekonomi regional. Dia menekankan pentingnya daya tarik Guangzhou, lingkungan ekonominya, pasar real estate yang stabil, kualitas dan pasokan perumahan, prosedur pembelian yang mudah, dan kebijakan yang transparan. Sun menunjukkan bahwa tantangan utama dan ketidakpastian dalam membuka pasar adalah risiko ekonomi dan kebijakan China, termasuk kebijakan real estate yang berfluktuasi serta masalah hukum dan budaya yang perlu disesuaikan oleh warga negara asing dan penduduk dari Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Dia mempertanyakan apakah kebijakan ini mungkin merupakan langkah-langkah jangka pendek untuk sementara menstabilkan harga rumah. Selain itu, Suzhou dan Provinsi Jiangsu mengeluarkan 10 langkah untuk badan pemerintah guna mengadopsi praktik hemat, menekankan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang kurang efisien secara terpusat. Tanah dan properti yang tidak terpakai harus dihidupkan kembali melalui pertukaran, penyewaan, atau lelang. Sun Guoxiang mencatat bahwa meskipun langkah-langkah ini mungkin mempromosikan penjualan real estate sampai batas tertentu, untuk secara fundamental menyelesaikan masalah persediaan real estate China membutuhkan penanganan masalah inti dari permintaan yang tidak mencukupi dan ketidakseimbangan pasar. David J. Wong menambahkan, langkah-langkah ini memiliki dampak terbatas dalam menyelesaikan masalah persediaan. Masalah inti dari pasar real estate China adalah pajak yang tinggi, keamanan yang tidak memadai, dan manajemen yang buruk. Tanpa menangani masalah-masalah ini, pengenalan lebih banyak kebijakan tidak dapat mengubah keadaan pasar real estate China saat ini.